Keraton Surakarta, kita bisa melihat di bagian atas ini ada simbol Keraton Surakarta yang bernama Sri Radio Laksono. Di sini juga ada lukisan ikan simbol. Koleksi kursi, ini kursi yang dulu pernah digunakan Sinuwun Pakubono ke-10. Ini yang dari Belanda, ada yang dari Cina, dari Bali. Di sebelah sana juga ada lukisan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kita bisa. Selamat pagi. Pagi ini kira-kira jam 10 pagi saya sudah berada di Keraton Solo ya guys ya. Excited saya berada di sini karena biasanya saya melihat keraton ini hanya dari siaran TV atau paling-paling YouTube ya guys ya. Nah sekarang saya ada di sini, senang sekali ada ini guys. Dan menurut keterangan pemandu, pasir yang kita injak di lapangan ini didatangkan khusus dari pantai selatan dan juga gunung ya guys ya. Dan ini kabarnya akan menambah kesehatan. Oke guys, apabila kalian tertarik dengan videoku tentang jalan-jalan di Keraton Solo ini, ikuti terus ya. Langsung nggak apa-apa, yang udah di step nggak apa-apa, yang kenang-kenangan. Yang jadi baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Keraton Surakarta. Nanti yang akan diangkat saya Ayu Abdi Galung di sini. Nanti kita akan keliling ke area Keraton Surakarta. Dia raja yang sekarang, raja ke-13 atau Sinuwun Pakubono yang ke-13. Setelah ini Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik akan tante aja untuk keliling ke area pelataran terlebih dahulu. Monggo silahkan ya. Kamu jadi raja. Mau ke rumahnya raja ya? Monggo silahkan. The house Soekarno. Aku juga bosannya. Sebelumnya udah pernah kesini apa belum? Belum. Baru pertama kali ya ke keraton ya. Nanti tante ajak ke area pelataran dulu, ke area Pelataran di Madinah. Ini jadi kerajaan ya? Iya, ini kan raja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki area pelataran Keraton Surakarta, mohon maaf bagi yang menggunakan sendal atau sepatu sendal, silakan untuk dilepas dan sendalnya bisa dititipkan ke rak. Bagi yang putri yang menggunakan celana, silakan kita pakai kain dulu, ya. Monggo silakan untuk sendalnya bisa dititipkan ke rak. Iya, kalian pakai kain ya, nggak apa-apa, ya. Monggo. Wajib ya Mbak? Guys, berdasarkan peraturan dari Keraton Solo, para pengunjung yang memakai sendal dicopot sendalnya dititipkan di sini ya guys ya. Sedangkan yang memakai wanita yang memakai celana panjang, apalagi celana pendek guys ya, ini diganti dengan semacam kain ini ya, termasuk anak-anak juga. Ini mengingatkan saya kalau masuk ke pura-pura di Bali ya guys ya. Kita juga menggunakan kamen kalau di Bali. Oke, kita lanjutkan guys ya. Acara jalan-jalan kita keliling keraton. Monggo. Silakan, ya. Saya agak ribet jalannya karena tidak terbiasa memakai kain. Dan Oh ya, kecuali yang memakai baju panjang atau dress itu tidak memakai kain, tidak diganti ya guys ya. Kita sini dulu ya. Sekarang kita masuk ke area. Ini sudah memasuki area pelataran Keraton Surakarta. Nggak apa-apa ya, kita nggak pakai alas kaki. Baik, Bapak Ibu, adik-adik. Nah, ini kita akan melihat sedikit sejarah Keraton Surakarta ya. Keraton Surakarta atau Keraton Solo ini dulunya dibangun oleh Sinuwun Pakubono II pada tahun 1745. Jadi usianya keraton ini sudah hampir 300 tahun. Selang 10 tahun kemudian, tahun 1755 terjadilah perjanjian Giyanti. Adik dari Pakubono yang kedua yang bernama Pangeran Mangkubumi, kemudian beliau diberi wilayah Jogja dan menjadi Sri Sultan Jogja yang pertama. Jadi Keraton Solo ini masih ada kekerabatan dengan Keraton Jogja atau Keraton Solo sebagai kakaknya dan Keraton Jogja sebagai adiknya.
Makanya Keraton Solo ini lebih luas daripada Keraton Jogja. Keraton Solo luasnya ada 54 hektar dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Mari Bapak Ibu kita menuju ke area utama. Monggo silahkan. Saya ribet jalan guys. Kaki boleh. Ini kelas berapa ini adik-adiknya? Belum ya. Nah ini sekarang Bapak Ibu, Ada yang adik-adik, ini sekarang sudah menginjakan di tanah keraton ya. Nah ini pasirnya langsung diambil dari pantai selatan dicampur dengan Gunung Merapi. Kalau secara ilmiah kan ini sekalian untuk terapi. Jadi harapannya bagi yang sudah sehat kesini tambah sehat lagi. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sekarang kita ada di Pendapi Ageng. Ini adalah pendopo utama di Keraton Surakarta. Namanya adalah Pendapi Ageng Sasono Sewoko. Jadi Pendapi Ageng Sasono Sewoko ini adalah pendopo utama yang biasanya digunakan untuk upacara adat. Sampai sekarang semua kegiatan upacara di keraton ini masih berjalan. Lebih dari 14 rangkaian upacara adat di dalam keraton yang berkaitan dengan keagamaan Islam masih dilaksanakan di Keraton Surakarta. Contoh upacaranya ada apa aja? Ada malam satu suro atau pergantian tahun baru Islam, juga ada nanti prosesi grebek. Grebek itu juga ada grebek mulut, grebek besar dan grebek-grebek lainnya ya. Dan nanti biasanya setiap tahun kita akan memperingati ulang tahun kenaikan takhta raja. Setiap tahunnya raja memperingati tinggalan dalam jumenengan. Nah, saat prosesi tersebut bisa dilaksanakan di sini, di Pendapi Ageng Sasono Sewoko. Saat menuju ke Pendapi Ageng Sasono Sewoko pun kita juga melakukan adat istiadat. Kita nanti biasanya akan laku dodok atau jalan jongkok. Nanti kita akan melihat tarian pusaka di Keraton Surakarta yang bernama Tari Bedoyo Ketawang. Di Keraton Solo ini adalah pemilik tarian pusaka tertinggi di tanah Jawa yang bernama Tari Bedoyo Ketawang, ditarikan oleh 9 orang penari keraton. Nanti durasinya kurang lebih 2-3 jam. Di bagian belakang sana itu ada tempat tinggal para putra putri raja. Jadi di belakang sana ada tempat tinggal putri raja, yaitu ada area keputren dan juga ada area tempat tinggal para putra raja, namanya adalah Sasono Putro, dan juga ada kolam renangnya khusus. Jadi Keraton Solo ini punya kolam renang khusus, namanya ada area Bandengan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan silahkan untuk foto-foto dulu ya di sini, silahkan mau foto-foto dulu boleh. Sarwo Becik itu ada artinya sarwo becik, kabecikan, kebaikan. Harapannya tindak kesini dapat berkah baiknya dari Tuhan. Amin. Jadi memang setiap ruangan Keraton Solo itu ada nama-namanya sendiri. Nah setelah ini Tante ajak untuk lihat kereta. Mau lihat keretanya Raja nggak? Mau ya? Monggo silakan Bapak Ibu, Mas Mbak, saya ajak ke area yang paling ujung Pakubono ke-12. Nanti kita melihat peninggalan-peninggalan Raja-Raja Solo ya di area museum. Monggo silakan. Jadi ini peninggalan itu bukti kalau raja ini ada ya. Iya, jadi biar untuk adik-adik biar tahu ya. Kenapa? Keraton Surakarta, kita bisa melihat di bagian atas ini ada simbol Keraton Surakarta yang bernama Sri Rahayu Laksono. Di sini juga ada lukisan ikan simbol. Koleksi kursi, ini kursi yang dulu pernah digunakan Sinuwun Pakubono ke-10. Ini yang dari Belanda, ada yang dari Cina, dari Bali. Di sebelah sana juga ada lukisan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kita bisa melihat di sini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sebelah sini kita bisa melihat ada lukisan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Kanjeng Ratu Hemas merupakan putri dari Sri Sultan Jogja ke-7 yang kemudian dinikahi oleh
Pakubono ke-10 atau Raja Solo ke-10 dan dijadikan permaisuri. Ini lukisannya keren ya. Kalau bisa dibilang ini lukisannya 3 dimensi. Coba panjenengan lihat sorot mata beliau, itu bisa ikut kemana-mana. Iya kan, jadi lukisannya bisa dibilang itu lukisannya hidup ya. Enggak sih. Iya, coba deh diperhatikan. Tuh. Kita ke sini lagi Seth. Bisa apa? Apa ini lagi? Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah memasuki ruangan selanjutnya di Museum Keraton Surakarta. Di ruangan selanjutnya ini kita lihat ada beberapa koleksi dari peninggalan Hindu Buddha. Jadi di sebelah timur area Solo kan juga masih ada candi ya, ada candi Suko, ada juga candi Cetro, itu candi yang masih aktif sampai sekarang. Di sini ada peninggalan, di sana namanya ada Jaladworo untuk kunjungan air. Di sini ada Dewa Ganesha, Bintara. Baik, di bawah selanjutnya kita bisa melihat rangkaian prosesi pernikahan adat di Keraton Surakarta. Jadi dimulai dari prosesi sungkeman atau meminta doa restu, dilanjutkan juga ada prosesi kirap. Kematian putri akan dikirapkan menggunakan kereta kencana atau menggunakan tanduk, pengantin laki-lakinya menggunakan kuda. Dilanjutkan ada prosesi lempar-lemparan bangsi atau barang-barang gatal sebagai tanda perkenalan. Juga ada prosesi injak telur, bokongan, sungkeman, kaca putra berakhir adalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah memasuki ruangan selanjutnya di Museum Keraton Surakarta. Ini ada prosesi pernikahan Dauhaku Solo Putri atau Solo Basahan. Jadi dalam prosesi pernikahan adat Solo dengan Jogja ini berbeda. Salah satunya kita bisa melihat dari corak warna pakaiannya ya. Jadi kalau untuk pakaian Jogja itu ciri khasnya warnanya terang. Kalau Solo itu warnanya kalem. Dan juga bisa kita lihat dari paisnya. Paisnya kalau Jogja lancip, kalau Solo kumpul. Lalu kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Ada pagelaran wayang kulit ya ini. Jadi kalau di Solo ini memang masih sering sekali diadakan pagelaran wayang. Biasanya nanti setelah tutupan bulan Suro di Solo itu atau khususnya di Keraton kita biasanya mengadakan pagelaran wayang kulit. Di sana juga ada pagelaran wayang bebek. Jadi wayang bebek ini adalah kain dilukis, nanti diceritakan oleh dalang. Nanti kalau sudah dicerita digulung, dibuka lagi. Di sebelah sana juga ada gong. Gongnya namanya adalah gong Kiai Renda. Jadi untuk gong Kiai Renda ini adalah gong peninggalan dari semua Pakubono yang ke-9. Di sebelah sini juga ada olahraga. Ini ada olahraga sodoran. Jadi sodoran ini adalah olahraga para pangeran dan juga para prajurit Keraton Solo. Di situ banyak sekali bentuknya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan di depan kita ini juga ada koleksi keris ukuran yang kecil. Kerisnya namanya adalah cundrik. Jadi cundrik ini adalah keris kecil yang biasanya digunakan oleh putri dalam atau putri raja. Biasanya kerisnya ditaruh di sanggul atau di samping sebagai perlindungan diri. Dan yang besar ini itu juga keris milik Raja Solo keempat. Namanya adalah keris yang berdoa, dan nanti makanannya kemudiannya dibuat di dapur khususnya keraton atau punya dapur khusus. Namanya ada dapur Gondorasan. Ya, keraton Sumur Songo, sumur yang dipakai tempat untuk berdoa raja, dan alhamdulillah sekarang airnya masih bisa kita pakai sampai sekarang. Moga silakan Bapak Ibu untuk mencoba airnya, bisa untuk cuci tangan, cuci muka, diminum juga boleh. Mau free. Kenyang. Free ya. Monggo. Mukanya deh. Ternyata area Gimana? Udah nyoba buat cuci tangan, cuci muka? Minum dulu boleh, silahkan. Enak lah.
Jangan mandi ya. Ada yang jualan juga guys ternyata di Monggo sini. silahkan ya, mau ngersakan es teh, es jeruk, jamu ada, es dawet ada, monggo silahkan. Sambil istirahat sebentar nggih. Buat mau beli kamera. Benar bisa. Ini ada joli atau alat transportasi tradisional. Jadi pada zaman dulu, putri raja tidak hanya menggunakan kereta, tapi putri raja juga menggunakan putri raja dan bibinya di darat, tapi langsung diangkat menggunakan tenaga manusia. Di sebelah sini juga ada yang biasanya digunakan untuk makanan, untuk delivery makanan itu ya biasanya taruh di sini. Enggak, baliklah. Baik, sekarang kita sudah memasuki ruangan selanjutnya. Jadi di ruangan selanjutnya ini ada alat transportasi kereta. Ini namanya adalah kereta Kiai Grudo. Kereta Kiai Grudo ini kereta yang dulunya digunakan untuk perpindahan dari Keraton Kartosuro ke Desa Solo pada tahun 1745. Jadi usianya sudah hampir 300 tahun. Di bagian belakangnya juga ada kereta. Ini namanya kereta Kiai Morosedo. Jadi kereta Kiai Morosedo ini merupakan kereta yang dulunya digunakan untuk menjemput tamu-tamu dari Keraton Solo. Di sebelah sini juga ada lukisan dari Sinun Pakubono ke-10. Di sebelahnya ada kestikan Mas Permaisuri beliau. Nah, ini ada kerbau putih. Keraton Solo itu punya kerbau putih, kerbau albino, namanya adalah kerbau Kiai Selamat. Kerbau Kiai Selamat ini sendiri kerbau milik Keraton Surakarta yang biasanya dikirakan pada saat malam 1 Suro atau malam pergantian tahun baru Islam. Mari kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Di sebelah sini juga ada Jolen Jodang. Jolen Jodang ini adalah tempat yang biasanya digunakan untuk serahan pernikahan. Nah, tadi kebunnya masih ada ya sekarang? Masih. Jadi nanti kalau mau melihat, kebunnya ada di alun-alun selatan. Oh, sana ya? Iya, nanti kalau mau lihat ada di sana. Ada SD. Ruangan selanjutnya ini kita lihat ada beberapa koleksi dari perlengkapan militer Keraton Surakarta. Di depan kita ini juga ada diorama. Dioramanya ada diorama Perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Secara diam-diam, Engkang Sinuwun Pakubono ke-6 membantu Perang Pangeran Diponegoro. Tapi sayangnya beliau ketahuan oleh Belanda. Akhirnya beliau diasingkan dan meninggal di Ambon. Jadi Raja Solo ke-6, Sinuwun Pakubono ke-6 termasuk pahlawan nasional. Di sebelahnya ada putra raja yang menjadi kasat pertama kali di Indonesia. Setelah ini kita lanjut ya, kita masih ada satu ruangan lagi. Silakan, kita sudah ke ruangan terakhir di Museum Keraton Surakarta. Jadi pada zaman dulu Keraton Solo ini punya kapal, kapalnya besar. Ini adalah setir kapalnya. Di depan kita ini ada kepala perahu atau carte yang bernama Carte Kiai Rojomolo. Kepala perahu ini dulunya ditaruh di bagian ujungnya kapal Keraton Solo. Jadi secara megah, secara besar terlihat berlayar dari Keraton Solo menuju ke Madura, Sumenep. Dan di sebelah ini juga banyak ya. Ini ada koleksi dari Cina. Ini ada guci-guci ya. Ini yang dulu dihadiahkan dari Cina. Ini juga ada sirap.
sirap itu apa? Jadi tadi adik-adik lihat di area halaman keraton. Gendeng. Iya, jadi untuk gentengnya itu sirap. Kulit. Kulit itu pipisan, di sebelah kiri kita ada yang biasanya dipakai untuk membuat jamu, membuat telur. Di sebelah sini ada lesung, tumpang, menunggu pagi, membuat sambal. Di sebelah sini juga ada permainan para putra putri raja. Ada adu jangkrik. Sudah pernah mainan ini belum adik-adik? Ini namanya ada adu jangkrik. Terus di sini juga ada dakon. Nah, cara main dakonnya itu seperti orang menari. Satu pelan-pelan. Ini ada debus ini juga. Yang ini seperti jembatan Musi ya guys ya. Ini sekalian, kita lihat ada yang tahu ini ada apa? Iya, kipas. Ada kipas dan juga dandang. Dandang ini adalah alat untuk menanak nasi ya. Jadi dalam sekali masak itu kita bisa muat sampai 40 kilo atau mungkin bisa untuk 400 orang. Biasanya kalau sudah matang, nasinya taruh di sini. Ini namanya adalah ian untuk diangin-anginkan. Jadi kalau sudah matang, taruh di sini ian diangin-anginkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang zaman dulu itu biasanya kan makan nasi yang sudah dingin, dikipasin kadar gulanya sudah hilang. Makanya saya orang zaman dulu jarang sakit gigi, jarang kena penyakit gula. Nah itu rahasianya. Dan kenapa kalau di Solo itu makanannya jadi enak-enak, pulen-pulen, karena ada beberapa yang masih menggunakan cara tradisional. Iya, diangkel. Nah ini mumpung di Solo, nanti bisa juga ya yang mau istilahnya kulineran. Nanti kalau mau nyobain jajanan pasar bisa ke pasar gede. Tapi kalau mau makan siang, mau masuk juga bisa. Itu komplek. Nah, ini nggak kerasa sudah sampai ruangan yang terakhir ya. Terima kasih atas kunjungan Mas Mbak, Bapak Ibu, adik-adik. Nanti silahkan kalau misalnya mau istirahat dulu di sini boleh. Jadi nanti yang mau duduk-duduk di sini juga boleh ya. Terima kasih. Selamat siang, Ye. Ya, makasih Mbak. Hai guys, sekarang saya naik becak untuk explore. Kampung Prajurit ini, Tamtaman ini. Oh, ini. Ya, Tamtaman 1 sampai Tamtaman 4. Oh, menurut bapak yang mengantarkan saya, katanya ini adalah kampung prajurit ya guys, yang berada di sekitar Keraton Solo. Dulu tempat kepunyaannya Abdi Dalem. Rumah Pak, apa gimana Pak? Dalem Kinasih ini sebuah penginapan, Mbak. Dalem Kinasih. Oh, maksudnya perumahan Abdi Dalem gitu Ya. Pak? Oh, jadi kalau Gondo rasa? Gondo tuh bau, Mhm. Roso tuh rasa, dapurnya raja tuh. Oh, Ini loh. gitu. Seperti kanan jalan ini kepunyaannya Abdi Dalem ini. Oh. Kanan kiri ini kan semua pintunya sama. Oh iya ya Pak ya. Satu pintu ini satu Abdi Dalem dulu. Oh, tapi sekarang? Sekarang itu umum. Oh. Oh, kayak pintu keraton ya Pak ya, di keraton ya Pak ya. Iya. Tapi sayang Pak, kena hujan ini kan bisa Ya. lapuk ya Pak. Kalau yang ini Pak? Nah ini Bangsa Gapuro Binatu Roto. Apa itu Pak? Kalau jam 10 malam tutup nih. Oh, kenapa Pak? Gas itu baru buka. Ya demi keamanan. Oh, memang sengaja ditutup Ya. setiap hari jam 10 Ya. malam gitu ya Pak ya. Oh. Lah ini kerbonya Buli Ma- Kiai Selamat yang buat kirap pusaka pada Oh, ini ya, Pak? Satu Suwo nih.
Oh, bentar Pak. Ya, Saya kirap putih bersih. Oh, dimandikan dulu ya Pak Ya. ya. Oh, ini guys dari kerbau keraton yang tadi dibicarakan. Oh gitu. Baunya sama saja. Ya sama saja tempat ini hewan. Oh, ini kerbau biasa ya Pak ya? Itu pohon beringnya 2. Yang mana Pak? Seperti di Jogja tuh. Seperti di Jogja tuh. Oh ya? Ini dalam renovasi. Oh iya, beringin kembar itu ya Pak ya? Ya. Ah. Kalau tembok itu Mbak, Iya. tembok itu tingginya 4 meter, dalamnya tebelnya hampir semeter. Itu apa Pak? Bangunan apa? Ya, Keraton itu, Pak? melingkar 1 kelurahan loh. Namanya Baluarti, Balu Dalam. Ini loh Mbak, ini kan hampir 1 meter ini. Oh iya ya. Kayonan, Apa itu Pak? dalam itu rumah, Ya. kayonan itu cantik. Oh, jadinya Berarti kan rumah yang cantik ini dulu tempat selirnya raja. oh. Tak kira semacam kayak salon Ya. gitu, Pak. Oh, jadi kayak apa? Keputren gitu ya, Pak ya? Ya, Kayak keputren gitu bukan? iya. Nah tadi tetap punyanya di dalam semua nih. Oh. Nah, Jadi ini. tinggalnya enggak itu ya, Pak ya? Ya. Enggak jauh-jauh ya. Ya. Kalau Bapak mohon maaf pernah Pak kerja di dalam, Pak? Apa? Pernah kerja di keraton? Oh pernah tapi cuma bagian bangunan. Oh. Nah, Ya. itu sekolahnya anak-anak raja tapi khusus putri. Oh. Dan guys, videoku kali ini tentang jalan-jalan kita di Keraton Surakarta. Perjalanan yang sangat menarik ya guys ya, karena kita juga sekalian belajar sejarah. Terima kasih buat kalian sudah menonton videoku dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon tolong di subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang jalan-jalan asik murah meriah di seluruh Indonesia. Oh ya, apabila kalian ada pertanyaan, saran dan sebagainya, tolong di komen ya guys ya. Dan jangan lupa juga like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga sebarkan ke media sosial berikutnya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.